الشيطان الرجيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang mulia ini, marilah kita menumbuhkan rasa cinta pada ilmu, pengetahuan, karena mencintai ilmu menjadi jalan cahaya menuju kejayaan dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rahimahumullah. Syekh Wahbah Zuhaili dalam Tafsirul Munir jilid 23 halaman 260 menafsirkan bahwa orang-orang yang berilmu sejatinya adalah mereka yang mengambil manfaat dari ilmunya, lalu mereka mengamalkannya dalam kehidupannya. Adapun orang yang tidak mengambil manfaat dari ilmunya atau tidak mengamalkannya, maka kedudukannya sama saja dengan orang yang tidak berilmu. Bahkan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan seseorang hamba untuk tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar pengetahuan yang menghiasi lisan dan pikiran. Ayat ini menegaskan betapa besar perbedaan antara orang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Ilmu adalah sang cahaya, sementara kebodohan adalah kegelapan. Dengan ilmu, manusia bisa mengenal Tuhannya, memahami agamanya, dan mengelola kehidupan dunianya. Tanpa ilmu, manusia akan tersesat dalam kebodohan dan kezaliman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Artinya, sungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan keutamaan ilmu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Darda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya baginya jalan menuju surga. Sungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya karena ridho pada penuntut ilmu. Sungguhnya seorang alim lebih utama dibanding ahli ibadah, sebagaimana keutamaan bulan atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, melainkan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah yang paling mulia. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Rawahul Bukhari. Artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dalam agama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ilmu yang dimaksud bukan hanya ilmu agama saja, tetapi juga ilmu sains, teknologi, dan pengetahuan dunia yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia.
Sejarah Islam telah membuktikan bahwa para ulama besar dahulu bukan hanya ahli dalam tafsir, hadis, dan fikih, tetapi juga ahli dalam kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat. Kita mengenal nama Ibnu Sina, seorang ilmuwan besar dalam kedokteran, dan Al-Khwarizmi, bapak Al-Jabar dalam matematika, dan Al-Biruni dalam ilmu astronomi. Mereka adalah contoh bagaimana seorang muslim mencintai ilmu agama sekaligus ilmu sains. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan tentang ilmu dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaisil katsiri asada ardan fakana minha naqiyatun qabilatil ma'a fa'ambatat kalaa wal ushbal katsira wa kanat minha ajadibu amsakatil ma'a fanafa'a Allahu biha an-nasa fasharibu wa saqu wa zara'u wa asabat minha ta'ifatun ukhra innama hiya qiyan la tumsiku ma'an wa la tunbitu kalaan fadzalika mathalun man faqiha fi dinillahi wa nafa'ana ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah utus aku dengannya adalah seperti hujan deras yang turun di bumi. Ada tanah yang subur, ia menerima air lalu menumbuhkan tanaman yang banyak. Ada tanah yang menahan air lalu bermanfaat bagi manusia untuk minum dan bercocok tanam. Dan ada tanah tandus, tidak menyimpan air dan tidak menumbuhkan tumbuhan. Demikianlah perumpamaan orang yang menerima ilmu, mengajarkannya dan mengambil manfaat darinya. Serta perumpamaan orang yang tidak mau menerima ilmu dan berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, maka wahai para jamaah, terkhusus yang muda-muda, jadilah sekalian laksana tanah yang subur. Janganlah menjadi yang seperti tandus dan menolak ilmu. Pemuda Islam harus cinta belajar, cinta membaca, cinta mengaji, dan cinta mencari ilmu pengetahuan modern. Karena kalian generasi penerus umat yang kelak akan memimpin bangsa dan agama dalam konteks kita di Indonesia. Kementerian Agama telah menggulirkan kurikulum cinta, sebuah kurikulum yang menanamkan kecintaan pada ilmu sejak dini, baik ilmu agama yang membimbing akhlak dan ibadah maupun ilmu pengetahuan modern yang menjadi bekal menghadapi tantangan global. Upaya ini kiranya perlu didukung sebagai bentuk pendidikan agar anak-anak kita tumbuh menjadi generasi Qur'an yang cerdas, berakhlak mulia, sekaligus unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguhnya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rusdan dalam kitabnya Syarah Sunan Abi Dawud jilid 15 halaman 69. Kemuliaan tertinggi setelah kenabian adalah menyebarkan ilmu, membersihkan jiwa manusia dari akhlak tercela dan membimbing mereka kepada akhlak terpuji. Itulah hakikat pendidikan. Maka barang siapa yang menuntut ilmu, sungguhnya ia sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengajarkan ilmu, ia sedang menunaikan tugas pewaris para nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita jadikan cinta ilmu sebagai bagian dari hidup kita. Ajak anak-anak kita belajar dengan gembira. Jadikanlah rumah-rumah kita bercahaya dengan bacaan Al-Quran, kitab-kitab, dan buku-buku ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita lalai, karena umat Islam hanya akan mulia jika dekat dengan ilmu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang disebut dalam firman-Nya, dan Dialah yang mengajarkannya kepadamu apa yang tidak kamu ketahui, dan karunia Allah atasmu sangatlah besar. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur
Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Akramul awwalin wal akhirin. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahu minat tabi'in. Salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa hafidhu 'ala ta'ati wa huduril jum'ah wal jama'ati والصوم وجميع المأمورات والواجبات. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. إن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحان وما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.